Oleh Romni hampir pasti absen membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert pun mulai menyiapkan strategi alternatif di lini depan termasuk opsi menambah pemain naturalisasi. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan mantan penyerang timnas Indonesia Indrianto Nugroho dan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, Coach Indri, selamat malam. Selamat malam, Mas Ega. Malam, Mas Egan, Coach Indri. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Sambil kita berdialog, kita akan tampilkan sejumlah informasi untuk Anda pemirsa. Oleh Romni, kita ketahui menjadi mesin gol timnas sejak resmi menjadi warga negara Indonesia. Nah, oleh Romni ini langsung mengawali debutnya di timnas dengan mencetak 1 gol, meski pada saat itu kalah dari Australia. Kemudian 2 gol masing-masing ke gawang Bahrain dan China membantu Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Nah, dari 4 laga total oleh Romni ini sudah mencetak sebanyak 3 gol. Saya ke Bungkus dulu. Bungkus, kira-kira nasib kita dengan tidak adanya oleh Romni seperti apa, Bungkus? Kalau yang dimaksud nasibnya adalah lanjutan kualifikasi putaran keempat, memang ketidakhadiran oleh Romani ini memang agak sedikit mengganggu ya. Karena bagaimanapun ini pemain yang sudah menjalani proses adaptasi dan berhasil melewati fase itu dan menjadi bagian yang sekarang tidak terpisahkan dari skuad inti di timnas senior. 4 pertandingan 3 gol itu adalah gambaran bagaimana dia bisa beradaptasi dengan baik, bisa memahami game plan yang dibuat oleh pelatih, dan bisa membangun chemistry yang cepat dengan para pemain. Ini bukan hal yang mudah ya, tidak semua pemain bisa melakukan itu dengan waktu yang begitu singkat. Tapi Ole ternyata mampu melakukannya dengan baik, dengan cepat, dan itu adalah modal kita sebetulnya untuk menghadapi putaran keempat. Kita memang menghadapi lawan yang kuat, Arab Saudi, ada Irak juga. Tapi dengan adanya Ole yang sudah bisa menyatu dengan tim, bisa membangun chemistry dengan teman-temannya, itu membuat kita lebih mampu bersaing. Jadi kita memang belum pernah mengalahkan Irak selama ini. Tapi jangan lupa ketika kita 2 kali kalah terakhir lawan Irak, 2023, 2024, itu kan belum ada Ole. Mengalahkan Arab Saudi pun kan terjadi pada era Ole mulai produktif. Jadi menurut saya kehadiran Ole itu sangat penting membuat lini depan akhirnya bisa memainkan peran lebih kontributif dengan memproduksi gol-gol dalam jumlah yang cukup untuk membawa tim menang. Nah, kalau nanti masuk striker baru, kualitasnya mungkin boleh jadi sama dengan Ole, tapi adaptasinya belum tentu secepat yang bisa dilakukan oleh Ole. Nanti bisa ditanya ke Bung Indri bagaimana tidak mudahnya beradaptasi itu. Oke, Coach Indri bertanya kenapa kok Ole Romni ini bisa cepat beradaptasi dengan timnas Indonesia, Coach Indri? Ya, saya lihat pemain Ole ini sangat oportunis juga, terus cepat adaptasi karena teman-temannya pemain yang lain juga support dia. Dan mungkin Marcelino sudah memberikan kisi-kisi buat bagaimana bisa bermain di timnas kita. Makanya adaptasi yang tadi Bungkus bilang, adaptasi Ole itu sangat cepat. Dan ya saya bangga sekarang ini punya striker yang setelah eranya Bambang Pamungkas tuh ada nih sekarang gitu. Tinggal bagaimana sekarang Ole bisa mempercepat kesembuhannya dan bisa optimal lagi di pertandingan. Walaupun ya kita mungkin hanya 20% sampai 30% kesembuhan dari Ole, Mas Ega. Coach Indri, ada tidak pemain sekarang yang tersedia yang paling bisa menggantikan Ole Romni, Coach Indri? Ada nggak? Menurut saya belum ada. Tapi ya kita juga percaya kepada pemain-pemain yang lain. Ada Eliano Raiders, ada Orat Mangun, ada Hoki Caraka, James Revans, mungkin ada Rafael Stroik juga. Mungkin nanti di pertandingan uji coba lawan Lebanon dan mungkin salah satu tim Arab juga, ya dikasih kesempatan kepada mereka. Dan kita juga punya pemain striker lokal juga, Septian Bagaskara juga mungkin bisa dikasih kesempatan, Sananta mungkin juga dikasih kesempatan lagi. Jadi biar skuad kita di pemain depan tidak pusing dengan salah satu striker kita oleh cedera gitu loh, Mas Ega. Ya, oke. Kita akan lihat kemudian pilihan-pilihan yang mungkin saja akan digunakan oleh Coach Patrick Kluivert untuk menggantikan Ole Romni di babak kualifikasi babak keempat di Piala Dunia. Patrick Kluivert sendiri mengatakan sudah mengantongi sejumlah nama potensial untuk menggantikan Ole Romni untuk diturunkan ketika melawan Arab Saudi dan melawan Irak. Nah, saat ini ada nama-nama seperti Rafael Sturridge, Ragnar Ortmangun, Ramadan Sananta, Jens Raven, dan kemudian Mauro Zylstra
yang saat ini sedang dalam proses naturalisasi. Bungkus, di antara nama-nama ini siapa yang menurut Anda paling bisa cepat nyetel dengan timnas Indonesia? Iya, yang kalau ukurannya adalah cepat nyetel, tentunya pemain yang punya keuntungan selama ini sudah berada di dalam tim ya. Dan itu adalah Rafael Struijk dan Orat Mangun, karena dia sudah berkali-kali bermain juga, sehingga sudah mengerti bagaimana cara bermain tim ini. Ditambah lagi, saya pikir posisinya Ole ini kan agak unik ya. Dia tidak sepenuhnya nomor 9. Karena timnya kan dalam berbagai pertandingan kita ini kan selalu under pressure ya. Artinya lawan lebih menguasai permainan, kita dalam tekanan. Sehingga striker yang dibutuhkan oleh tim adalah striker yang bekerja keras. Yang mampu membangun serangan, menciptakan peluang sendiri dan kemudian mencetak gol. Jadi bukan model striker nomor 9 murni ya. Istilahnya nih yang dibutuhkan lebih ke Indrianto dibanding Kurniawan gitu. Dan itu yang membuat karakter Ole kemarin menjadi penting karena dia bisa memainkan peran itu dengan baik. Dia kadang-kadang ditinggal sendirian di depan, dia harus bangun serangan sendiri, bangun menciptakan peluang sendiri. Tapi dia melakukan itu dengan baik. Nah, sebelum ini yang melakukan peran itu biasanya Rafa Struijk ya. Cuma memang kita kan tahu Rafa Struijk ini agak menurun belakangan. Dan mungkin mudah-mudahan kalau dia nanti bisa bermain reguler di Liga 1 ya. Kepercayaan dirinya akan pulih, kemampuan bermainnya akan lebih meningkat sehingga bisa diharapkan menjadi pengganti Ole. Masih ada 2-3 bulan menurut saya kita masih bisa melihat perkembangan Rafa Struijk, masih bisa melihat perkembangan Orat Mangun yang sampai sekarang kita belum tahu apakah sudah benar-benar pulih atau tidak. Nah, kalau dari deretan nama lokal mungkin pemain yang agak mendekati kriteria itu mungkin ya lebih ke Egy daripada Septian ya. Septian ini nomor 9 memang dia striker nomor 9. Begitu juga dengan Ramadan Sananta. Tapi kalau Egy itu masih bisa main di false nine gitu ya. Karena memang nanti lawan Irak dan lawan Arab Saudi sangat mungkin kita ini bermain dalam tekanan. Kita yang akan dipaksa untuk bertahan dan kemudian mencuri melalui serangan balik. Nah, itulah fungsinya pemain yang bisa main tidak sebagai striker murni tapi bisa juga kerja keras untuk membangun serangan sendiri, menciptakan peluang dan mencetak gol. Oke, kita akan simak dulu pernyataan dari Ketua Umum PSSI yang mengkonfirmasi ada 2 striker keturunan yang saat ini tengah disiapkan untuk menjalani proses naturalisasi. Kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang sedusin. Dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Ya depan lah. Striker loh. Orang Dua-duanya striker, Pak. back tengah kanan kiri udah banyak, masa nambah lagi ya depan. Kami juga. Oke, sekalian menanggapi pernyataan dari Erick Thohir tersebut, Coach Indri menurut Anda siapa yang paling cocok nih untuk menggantikan oleh Romney? Dari 2 itu ya saya belum bisa melihat pastinya nanti apakah yang tadi sudah kita bahas dari awal apakah adaptasinya itu cepat gitu loh. Jadi ya saya saat ini ya pengen pemain yang ada sekarang ini dimaksimalkan dulu sambil menunggu 2 pemain baru yang tadi Pak Ketum bicarakan bahwa mereka juga harus cepat adaptasi dengan tim kita. Makanya ya adaptasi yang terpenting adalah bagaimana secepatnya dan kita harus memaksimalkan pemain yang ada. Karena pemain yang ada sebenarnya juga punya kualitas kok. Tinggal bagaimana jam terbang mereka dikasih kesempatan bertanding, itu yang membuat mereka akan punya mentality untuk bisa bersaing lawan Arab dan Irak gitu Mas Tega. Baik, Bungkus terakhir menurut Anda masih ada harapan nggak sih kita menggunakan oleh Romney? Iya, saya pikir dalam sepak bola segalanya bisa terjadi ya. Cuma kalau melihat cederanya yang dialami, memang kemungkinan untuk sembuh dan bermain itu memang tidak terlalu besar ya. Mungkin Oleh bisa sembuh dan kemudian menjalani pemulihan, tapi ketika dia nanti harus bermain bulan Oktober, kondisinya pasti akan berbeda dengan Oleh yang kemarin bermain di putaran ketiga. Sangat mungkin kondisinya baru 50% atau 60%. Tapi peluang untuk sembuh dan bermain masih ada, walaupun menurut saya bukan Oleh seperti yang kemarin kita lihat. Nah, terkait dengan 2 pemain asing, menurut saya, kalau Pak Ketum maksudnya benar-benar striker, boleh jadi yang dimaksud adalah Mauro Zylstra atau Jonathan ya, Emiliano Jonathan. Karena memang kita terus terang di depan itu, walaupun kita sudah punya Ole, sebetulnya masih butuh striker tambahan. Tidak hanya dari diaspora ya, dari lokal juga kita butuh pemain yang harus ditemukan oleh Coach Patrick Kluivert.
Dia saya pikir Liga 1 dimulai nanti juga harus banyak melihat sepak bola Indonesia, melihat Liga 1 untuk menemukan bakat-bakat baru yang mungkin bisa menjadi alternatif. Tapi kalau yang dimaksud striker asing tadi, saya pikir nggak jauh dari Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan. Oke, baik, kita akan tunggu siapa yang kemudian akan dinaturalisasi. Kita lihat perkembangannya siapa nanti akan digunakan Patrick Kluivert untuk menggantikan oleh Romney kalau memang betul-betul tidak main. Terima kasih Coach Cindy, terima kasih Bungkus sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.